Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Materi kita hari ini, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Bahan Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat 24, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, dan Yohanes 2 ayat 1-11. Indikator dari topik kita tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, yang pertama, menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Kedua, menguraikan fungsi keluarga. Ketiga, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Keempat, menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Dan yang terakhir, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga peserta didik. Kata keluarga bukan lagi istilah asing di telinga kita, karena kita hidup dan berkembang dalam keluarga serta bersama-sama dengan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Pengertian ini mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga berbeda dengan istilah rumah tangga. Rumah tangga lebih bersifat material ekonomis, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya. Banyak definisi yang berbeda tentang keluarga. Meskipun keluarga didefinisikan secara berbeda, namun terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda. Kesamaan itu mencakup ciri-ciri pokok, yaitu pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga besar yaitu keluarga bati ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh kehidupan keluarga, inilah yang disebut sebagai fungsi keluarga. Nah, anak-anak ibu, coba sebutkan fungsi keluarga menurut para sosiolog. Fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis, misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Fungsi religius yang mendorong anggota keluarga menjadi insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan. Fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Fungsi rekreatif keluarga memberikan hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi ekonomis berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi status sosial yaitu kedudukan dan status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Demikian Ibu Linda. Selain fungsi keluarga yang sudah kamu sebutkan tadi, secara khusus menurut iman Kristen, fungsi keluarga seperti yang dipaparkan dalam kitab suci orang Kristen, yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya,
Kejadian 1 ayat 28. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei, artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antara sesama dan juga alam. Setiap manusia, termasuk keluarga, bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, misalnya dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan sebagainya. Kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Ulangan 6 ayat 4-9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Fungsi ketiga keluarga berdasarkan iman Kristen sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Efesus 5 ayat 22-23 dan Efesus 6 ayat 1-3. Setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Apa peran Tuhan dalam kehidupan keluarga? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 ayat 21-25. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Artinya, manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Manusia sama dan sehakikat, namun diciptakan dengan fungsi yang berbeda agar saling mengasihi dan melengkapi. Dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan dan saling mendukung. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. 1 Korintus 11 ayat 3. Karena Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi dan memimpin keluarga. Hal ini nampak ketika ia mulai menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Anak-anak ibu bisa baca kisahnya di Yohanes 2 ayat 1-11. Tampak ketidakmampuan kedua mempelai karena kekurangan anggur. Namun ketika Tuhan Yesus turut campur tangan dan memberi pertolongan, mukjizat besar terjadi. Air berubah menjadi anggur. Demikianlah Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini di dalam segala kesukaran, masalah, kekurangan, dan dosa-dosa. Mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keluarga merupakan fondasi penting dalam mendapatkan sumber kebahagiaan yang sejati, karena Kristus merupakan satu-satunya sumber kebahagiaan keluarga Kristen. Apapun masalah dalam keluarga maupun pribadi, pergaulan dengan Tuhan akan memberi kebebasan dari persoalan, dan anggota keluarga dapat menjadi saksi kepada dunia. Dari kesaksian-kesaksian tersebut dapat membawa manusia pada kesadaran nilai yang hakiki dari kekristenan. Ibu Linda Simanjuntak, apa pentingnya peranan keluarga Kristen? Mohon penjelasannya Ibu. Keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari peranannya dengan cara memperlakukan nilai-nilai kehidupan baik secara Alkitab maupun teologis, sehingga menjadi perpanjangan peranan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Nah, pentingnya peranan keluarga Kristen antara lain keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Dari keluarga kita mempelajari pola-pola hubungan akrab dengan orang lain, nilai-nilai, ide dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah,
gereja, dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual kepada para anggotanya. Dan yang terakhir, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Dalam keluarga Kristen, ada hal khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan, serta pembaharuan hidup oleh Tuhan. Yang pertama, kita berbicara tentang berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Pengertian berkat Tuhan cakupannya sangat luas, bukan hanya sekedar uang atau hal material lainnya. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya. Berkat Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Misalnya, Abraham yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, pengampunan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan, menumbuhkan persekutuan dan hubungan yang baik dengan sesama, sehingga pengampunan ini menjadi salah satu kekhasan keluarga Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai pedoman kehidupan keluarga. Terakhir, pembaharuan oleh Tuhan. Pembaharuan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya, manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Pembaruan oleh Tuhan dalam keluarga kita akan dirasakan di dalam arah dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orientasi keluarga bukan hanya kepada kehidupan keluarga sendiri, tetapi berpusat kepada Kristus. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati kita perlu datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita, mohon Tuhan berkenan hadir dan membaharui kehidupan pribadi dan keluarga setiap hari. Dengan demikian, Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan keluarga akan memberi sukacita dan damai sejahtera, sehingga keluarga Kristen dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kita. Dari pembelajaran materi kita hari ini, kita dapat simpulkan, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, fisik, mental psikis, spiritual dan sosial, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 11 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak.
Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.